Marquez tolak aturan ban. Penalti berat, MotoGP perlu direvisi sekarang. Persoalan tekanan ban semakin jadi sorotan MotoGP musim ini. Tidak lagi soal grip atau kecepatan, tapi soal peraturan teknis yang dianggap membunuh strategi balap. Marc Marquez, dominator musim 2025, secara terbuka meminta agar aturan penalti tekanan ban yang saat ini berlaku segera dikaji ulang. Alasannya, penalti waktu 8 detik untuk sprint dan 16 detik untuk balapan utama dianggap terlalu keras dan tidak proporsional. Masalah tekanan ban dan penalti ekstrim. Musim ini, setiap pembalap wajib mempertahankan tekanan ban depan minimal 1,8 bar, dan ban belakang 1,68 bar, selama setidaknya 60 lap dalam GP, atau 30 hi untuk sprint. Kegagalan melakukannya otomatis memicu penalti waktu besar. Regulasi ini diberlakukan sejak pertengahan 2023 untuk meningkatkan keselamatan setelah beberapa insiden tekanan ban rendah. Namun, banyak tim dan pembalap menyebut aturan itu justru mengganggu balapan. Jorge Martin bahkan menyimpulkan bahwa aturan ini membuat MotoGP menjadi bukan balapan yang sebenarnya. Aleix Espargaro pun menyebutnya bisa merusak citra kejuaraan. Dan kini, sang maestro MotoGP, Marc Marquez, angkat bicara. Strategi Marquez di Brno, taktik penalti. Di sprint race Brno, Marquez meraih kemenangan sprint ke-11 musim ini, namun sempat terciduk mendekati zona penalti. Ia sengaja membiarkan rival lewat demi menjaga tekanan ban tetap stabil, istilahnya, strategi slipstream, agar ban depannya mendapatkan panas dari motor lain. Begitu tekanan aman, barulah ia menyalip kembali dan finish pertama. Setelah itu, ia menyatakan sepakat dengan aturan tekanan ban sebagai bentuk keselamatan, tetapi secara tegas mengkritik bobot penalti. Saya setuju soal regulasi ini. Tapi penalti 8 detik atau 16 detik itu terlalu besar. Untuk saya, cukup dibagi dua, sprint 4 detik, GP 8 detik. Lebih masuk akal dan tidak menghancurkan balapan. Marc Marquez setelah sprint Brno. Menurutnya, penalti seperti sekarang justru memaksa pembalap balapan mencemaskan tekanan ban lebih dari strategi kecepatan. Pengalaman di Thailand dan Assen, 3 lap kritis. Penalti juga menjadi momok di MotoGP Thailand awal musim. Marquez meminta Alex Marquez melewatinya di lap ke-7 karena ban depannya tak memenuhi batas minimal. Ia hanya punya 3 lap tersisa untuk memenuhi persyaratan 60% balapan, sebelum kembali menyerang dan melaju unggul hingga finish. Hal serupa terulang di Assen. Ia mengizinkan Fabio Di Giannantonio menyalip agar ia bisa membuntuti untuk menaikkan tekanan ban secara tidak langsung. Sayangnya, sebuah kontak dengan Bastianini membuat tekanan turun lebih lama dan akhirnya dikenai penalti 16 detik, merusak hasil balapannya. Meski ia menerimanya, Marquez menilai situasi ini jadi bukti bahwa aturan saat ini terlalu rigid, tidak fleksibel terhadap situasi race real. Michelin dan Dorna mulai dengar. Respons dari pihak teknis juga mulai terdengar. Michelin mengatakan bersedia meninjau ulang cara penalti dijatuhkan, mengusulkan sistem long lap penalti sebagai alternatif. Tidak lagi menjatuhkan penalti besar di akhir balapan, tapi menghitung sementara saat race berjalan. Skenario ini bisa menyelamatkan hasil dan membuat penalti jadi bagian dari strategi, bukan hukuman mematikan setelah race. Hal senada disampaikan pihak Pirelli yang sejak 2027 akan menjadi pemasok ban MotoGP. Mereka berharap insentif penalti tekanan ban bisa direstrukturisasi agar adil dan tidak menghancurkan hasil balapan. Ini menandakan bahwa tekanan dari pembalap dan tim sudah sampai ke level reformasi. Risiko balap nyata versus keamanan teknis. Meski regulasi ini lahir dari kebutuhan keselamatan, melindungi ban dari ledakan akibat downforce ekstrim dan overheat, implementasinya memiliki dampak negatif. Banyak fans menyebut balapan jadi statis karena pembalap tak berani menyalip jika tekanan ban sudah dekat batas bawah. Bila dipaksakan, peluang penalti besar membuat balapan berubah menjadi manajemen risiko ketimbang pertarungan kecepatan. Di satu sisi peraturan ini menjaga citra profesional dan keamanan. Di sisi lain, penalti tiba akhir balapan bisa mengecilkan artinya podium bagi pembalap yang sudah bekerja keras. Fokus Marquez, keselamatan tidak masalah, penalti harus diubah. Secara tegas, Marquez menyatakan tetap setuju soal aturan tingkat tekanan ban, karena itu soal keselamatan. Namun ia maju sebagai suara penentang skema penalti yang dinilai kaku. Ia meminta agar sistem penalti lebih adaptif, penalti dalam race, tidak merusak hasil, dan olahraga tak kehilangan keadilan. Kritik ini terasa kuat karena datang dari pembalap yang memimpin klasemen dengan selisih besar,
seorang profesional yang bisa menjaga posisi juara di tengah risiko tekanan ban dan tetap berani berbicara soal perbaikan sistem. Pandangan ke depan, apa arti reformasi bagi MotoGP? Jika tekanan ini berlanjut, masa depan regulasi MotoGP bisa berubah. Penalti bisa menjadi bagian dari strategi, bukan hukuman setelah race. Tim tidak perlu mengacak-acak racedai hanya untuk menghindari penalti skala besar. MotoGP bisa menjaga daya tarik, duel di lintasan, bukan duel sensor dan angka. Resiko keselamatan tetap dijaga, tapi tanpa mengorbankan keadilan sport. Kesimpulan, saatnya revisi untuk balapan lebih logis. Apa yang disuarakan Marc Marquez lebih dari keluhan teknis. Ini panggilan agar MotoGP kembali ke esensi asli, kompetisi yang adil, terbuka, dan memprioritaskan skill pembalap ketimbang penalti otomatis. Regulasi tekanan ban penting untuk keselamatan, tapi hukuman pasca balapan yang ekstrim bisa merusak daya saing sejati. Kini, bola ada di tangan Dorna, FIM, dan Michelin, di masa depan Pirelli. Apakah mereka akan mendengarkan suara para pembalap seperti Marquez dan memperhalus regulasi? Ataukah MotoGP akan tetap jadi olahraga sensor dan angka ketimbang adu skill? Bagaimana menurut Anda? Apakah aturan tekanan ban saat ini sudah ideal, atau justru membunuh strateginya? Silakan tulis komentar Anda di bawah. Sementara itu, Valentino Rossi, saya senang untuk Marquez dan Lorenzo, tapi tolak dinamai tikungan. Legenda MotoGP Valentino Rossi mengeluarkan pernyataan mengejutkan dan menyentuh banyak sisi, baik emosional maupun simbolik. Ia memberi ucapan positif terhadap penghormatan yang diterima oleh lawannya, Marc Marquez dan Jorge Lorenzo, meski Rossi sendiri menolak sekalipun jadi dinamai atas namanya. Reaksi ini membuka refleksi lebih dalam tentang rivalitas, warisan, dan sportivitas dalam ajang balap motor. Pengakuan untuk rival, sportivitas meski tegang. Dalam wawancara terbaru, Rossi menegaskan bahwa ia merasa bahagia melihat Marquez, Lorenzo, dan Dani Pedrosa mendapat penghormatan melalui penamaan tikungan di sirkuit MotoGP, hal yang bisa dikatakan sebagai lambang abadi dalam sejarah olahraga ini. Nama Lorenzo dipakai di tikungan Jerez, Pedrosa di Jerez juga, dan Marquez dengan sudut 10 di Motorland Aragon. Namun sang Dottore menolak menjadi bagian dari daftar itu. Saya senang untuk Pedrosa, Lorenzo, dan Marc. Itu indah. Tapi nama Valentino Rossi? Tidak, saya tidak suka itu, ungkap Rossi dengan tegas. Meskipun telah menjadi ikon global, Rossi tampaknya memilih tetap rendah hati dan fokus pada sepak terjangnya yang telah lalu, tanpa simbol publik yang mengabadikan namanya dalam bentuk fisik sirkuit. Kontras antara penghormatan dan keengganan pribadi. Kepindahan sikap Rossi ini menyoroti bagaimana ia memandang rival yang kini mendominasi musim MotoGP 2025. Marquez dan Lorenzo disebut sebagai ruang sejarah yang terus bergerak. Marc yang kini mendekati rekor kemenangan dan gelar dunia ke-9, serta Lorenzo yang sesekali menyombongkan diri sebagai satu-satunya yang pernah mengalahkan monster seperti Rossi dan Marquez. Meskipun telah mencapai titik respek bagi pesaing, Rossi menolak pandangan bahwa simbol-simbol eksternal semacam tikungan bernama pembalap mengubah warisannya. Baginya, reputasi sejati datang dari lintasan dan bukan cuma lambang statis. Rossi dan rivalitas yang tak pernah usai. Walau Rossi memberi semacam penghormatan simbolik, ketegangan lama tetap menghantui. Banyak fans Valentino masih menyimpan rasa kesal atas insiden MotoGP 2015, ketika Marquez dituding bersengketa demi memecah perjuangan Rossi menuju gelar dunia. Boykot cemoohan terhadap Marquez di Mugello 2025 membuktikan luka itu belum sembuh. Pada saat yang sama, para legenda seperti Loris Reggiani menyarankan agar Marquez menyampaikan permintaan maaf demi menyelesaikan ketegangan dan membuka bab baru di sejarah MotoGP. Rossi sendiri lebih memilih diam, namun sikapnya memberi ruang bagi narasi perbaikan. Bagaimana Marquez dan Lorenzo menarik semua perhatian. Dominasi Marc Marquez membuatnya bukan sekadar juara, tapi sosok yang layak diabadikan. Motorland Aragon memberikan tikungan 10 atas namanya sebagai bentuk salah satu bentuk penghormatan elit dunia motor. Marquez disebut bukan hanya cepat, tapi cerdas, sabar, dan konsisten seperti baru ini melaporkan sejumlah kemenangan sprint dan race. Sementara Jorge Lorenzo, walau sudah pensiun, dipuji juga karena keberhasilannya sebagai pembalap yang pernah mengalahkan Rossi, Stoner, Pedrosa, dan Marquez. Untuk Rossi, kesuksesan mereka kini lebih berarti sebagai legenda yang pantas dihormati. Makna lebih dari sekadar balapan. Metro Motok bukan sekadar soal kecepatan di lintasan.
Ini soal cerita panjang dan identitas penggemar. Valentino Rossi, yang telah menjadi ikon global selama hampir 2 dekade, memutuskan tidak menjadi bagian dari ikon visual, karena baginya warisan setiap pembalap harus tetap bermakna tanpa simbol fisik. Di sisi lain, Marquez, dengan dominasi di 2025 dan ancaman gelar dunia ke-9, serta Lorenzo, yang sudah puluhan podium dan kejayaan, dianggap pantas. Rossi sendiri memilih menjadi pengamat yang bahagia, bukan pusat sorotan lagi. Pertanyaan penutup, akankah Rossi dan Marquez berdamai? Dengan pernyataan Rossi itu, muncul pertanyaan besar, akankah hubungan dua legenda ini benar-benar bisa pulih? Loris Reggiani hingga Davide Tardozzi sempat menyarankan mereka saling berjabat tangan demi menyelesaikan konflik 10 tahun penuh emosi. Namun Rossi sendiri belum memberi sinyal perubahan sikap secara terang-terangan, meski ia tetap menghargai keberhasilan rivalnya. Kesimpulan, semangat respek tanpa kehilangan hati. Valentino Rossi, yang fokusnya terpaut pada masa depan MotoGP melalui tim VR46, memberi pelajaran penting. Ia menghormati keberhasilan Marc Marquez dan Jorge Lorenzo, dua rival besar, tanpa perlu simbol publik atau lambang atas namanya sendiri. Ini adalah bentuk respek yang matang dan elegan, dalam dunia balap yang sering terjebak romantisasi masa lalu. Apakah kamu setuju dengan pandangan Rossi? Bahwa menghormati rival bukanlah soal menjadi bagian dari sorotan, tapi soal mengakui prestasi serta menjaga integritas masa lalu tetap utuh. Tulis opini kamu di kolom komentar. Sementara itu, bukan sekadar podium. Bezzecchi kunci kebangkitan Aprilia lawan Ducati dan Marquez. Marquez versus Bezzecchi, duel pemimpin MotoGP yang memanas di paruh musim 2025. Musim MotoGP 2025 menampilkan dominasi mutlak Marc Marquez, yang disebut sebagai monster taktik Ducati, dan menjadi tantangan berat bagi Marco Bezzecchi dari Aprilia. Laga duel mereka telah mencuri perhatian di sirkuit seperti Sachsenring dan Brno, menghidupkan persaingan dua gaya yang kontras. Satu dijalani dengan strategi matang, dan yang lain datang dari ganasnya energi muda Itali. Sachsenring, duel sprint drama. Di IP Jerman, Sachsenring, Marquez mencetak pole ke-7 musim ini dalam kondisi trek basah yang penuh risiko. Ia tetap stabil dan memenangkan sprint race dengan aksi comeback menegangkan. Dari awal sempat tercecer, ia menyalip Bezzecchi pada lap terakhir untuk meraih kemenangan sprint ke-10 musim ini. Bezzecchi finish kedua walau sempat memimpin hampir sepanjang lomba. Brno, Ceko, puncak rivalitas. Grand Prix Ceko menjadi titik balik perseteruan. Bezzecchi memimpin di awal balapan, menyalip Bagnaia dan memimpin hingga lap ke-7. Namun Marc Marquez menyerang pada lap ke-8, merebut posisi dan memperpanjang keunggulan hingga finish dengan selisih hampir 2 detik. Ini kemenangan Brno ke-7 berturut-turutnya dan kemenangan sprint ke-5. Bezzecchi sendiri mengakui bahwa ia sempat memimpin tetapi menyadari bahwa dirinya tidak punya cukup marin untuk mempertahankan laju Marc. Ia menyebut, dia sedikit lebih kuat di sektor traksi dan lebih fluid dalam memasuki tikungan. Bezzecchi, analisis maksimal dari belakang. Setelah finish kedua di Ceko, Bezzecchi memberi analisis mendalam. Ia menyadari bahwa walaupun penalti atau variasi strategi, dominasi Marquez bersifat teknis dan taktikal, bukan sekadar kecepatan mentah. Dalam race dan sprint sebelumnya, Bezzecchi bisa unggul di lap awal, namun kehilangan momentum saat Marquez mulai menyerang. Meskipun demikian, 4 podium dari 6 balapan terakhir menunjukkan bahwa ia adalah rival utama Ducati saat ini. Aprilia bahkan disebut mulai mengejar Ducati karena hasil impresif Bezzecchi dan kembalinya Jorge Martin ke skuad resmi. Statistik tersembunyi di balik rivalitas. Tanpa tabel, gambaran naratif terhadap tren keduanya terlihat sangat mencolok. Marc Marquez telah memenangkan 8 balapan utama dan 11 sprint sejauh Juli, memimpin klasemen dengan keunggulan 120 poin atas adiknya, Alex. Marco Bezzecchi meraih podium 4 kali dalam 6 balapan terakhir, termasuk podium di Brno dan Assen. Namun ia tak pernah bisa konsisten mendahului Marc, terutama saat balapan memasuki fase krusial. Duel dua mentalitas, strategi versus semangat. Perbedaan gaya mereka jadi sorotan. Marquez dikatakan mengalahkan Bezzecchi bukan dengan agresivitas ekstrim, melainkan lewat strategi ritme, sabar menunggu, lalu menyerang saat lawan mulai kehilangan grip di lap akhir. Sebaliknya, Bezzecchi menyalip lebih awal tapi kehilangan energi di fase pertengahan lomba. Pengakuan rival, Dovizioso bersorak. Andrea Dovizioso menyatakan bahwa Marquez bukan hanya sangat tajam musim ini, tapi juga menjadi pembalap paling matang secara mental.
Sedangkan Valentino Rossi pernah menyebut Bezzecchi sebagai indikator serius Aprilia untuk bisa membuntuti Ducati ke depan, mengisyaratkan potensi jangka panjang duel ini. Tantangan Aprilia setelah Ceko. Bezzecchi mengakui musim dingin sebelum debutnya di Aprilia sulit karena tidak bertandem dengan Jorge Martin. Ia jadi ujung tombak pengembangan RSCP25, bekerja keras sendirian. Usai Martin kembali di Brno, Bezzecchi menilai kehadirannya akan sangat membantu memperkuat data dan strategi tim Aprilia untuk melewati Ducati. Apa selanjutnya? Lintasan yang disorot. Pertarungan ini belum selesai, beberapa seri mendatang bisa menjadi pertaruhan besar. Austria, Silverstone, Misano, tikungan cepat teknikal bisa memberi keuntungan bagi Marquez yang kontrol motornya sangat halus. Aprilia, dengan dukungan teknis Martin dan Bezzecchi terbukti tajam di sprint dan race awal, potensi menekan Ducati makin terbuka. Kesimpulan, rivalitas yang sulit didominasi. Perseteruan antara Marquez dan Bezzecchi musim ini bukan soal satu balapan, tapi soal satu era. Mark menunjukkan mengapa ia kembali ke puncak, bukan hanya karena kecepatan, tapi karena kontrol mental dan konsistensi ekstrim. Sementara Bezzecchi menunjukkan janji masa depan Aprilia dengan hasil yang memikat dan duel yang memaksa Mark berpikir lagi. Jika Bezzecchi terus berkembang, rivalitas mereka bisa jadi yang paling menarik di MotoGP 2025 dan musim mendatang, mewarnai peta besar dominasi Ducati dengan semangat Italia yang keras kepala, dan kekuatan veteran Spanyol yang tak tergoyahkan. Sementara itu, perseteruan memanas, Marquez dan Acosta panaskan MotoGP Juli 2025. Seiring babak kedua MotoGP 2025 dimulai, satu narasi baru menggema. Perseteruan antara Marc Marquez dan Pedro Acosta tak lagi sekadar rivalitas generasi, melainkan simbol benturan ambisi dua pendekar lintasan. Duel mereka mulai menjadi sorotan utama setelah berbagai insiden strategis dan komentar pedas dari kedua kubu. Sprint Brno, strategi panas dan duel taktikal. Di MotoGP Ceko, Marquez menorehkan sprint kemenangan ke-11 musim ini, rekor baru bagi sejarah sprint MotoGP, meski sempat mendapat tanda pelanggaran karena tekanan ban rendah. Saat itu, Marc mundur ke posisi kedua dan membiarkan Pedro Acosta memimpin, sebelum kembali merebut posisi pertama 2 lap menjelang finish dan menghindari penalti. Strateginya? Tetap dekat dengan Acosta untuk menaikkan suhu ban, lalu menyerang saat tekanan kembali aman. Taktik brilian yang membuktikan kematangannya. Bagi Acosta, podium sprint ini adalah podium pertamanya sejak 2024, a moment of redemption setelah awal musim yang terseok-seok. Namun di balik itu, duel dengan Marc memperlihatkan ketegangan nyata antar rider yang sebelumnya tak saling kenal, kini saling menguji batas. Pedro Acosta, penantang yang berevolusi. Meski di awal musim Pedro sempat bikin gaduh dengan pernyataannya bahwa Marc tidak pantas mendapat kursi resmi Ducati, ia kemudian melembutkan nada dan justru mengungkapkan hormat besar terhadap sang legenda. Dalam wawancara, Acosta menyebut bahwa Marc telah memberi lampu hijau padanya, dan bahwa melawan Marc sendiri dianggap sebagai pencapaian tersendiri. Namun, Dovi dan pengamat lain menyebut, ketegangan benar-benar terasa setelah interaksi langsung di Brno. Tekanan ruang pit, pertempuran taktik, dan gestur di garis finish memperlihatkan bahwa persaingan ini bukan sekadar soal catatan waktu, tapi soal mental dan strategi. Duel dua mentalitas, jam terbang versus ambisi baru. Marc Marquez di musim ini bukan hanya kembali jadi pemenang. Ia tampil sebagai maestro taktik, sabar membiarkan lawan memimpin, kemudian memanfaatkan kelemahan samping, mirip catur, bukan perang fisik. Acosta, di sisi lain, masih menunjukkan gaya balap impulsif khas Rookie, agresif, siap bertabrakan, dan haus pembuktian. Duel ini mengukuhkan narasi klasik MotoGP, prestise pengalaman lawan energi muda. Marc mengantongi lebih dari 350 poin di klasemen, sementara Acosta masih dalam masa adaptasi motor KTM yang belum setara. Namun semangat dan kecepatan Acosta telah membuatnya menjadi rival yang dianggap berpotensi menggoyahkan dominasi Ducati. Dulu rival, kini kompetitor baru. Tak ada hubungan harmonis yang membingkai perseteruan ini, hanya ketegangan profesional. Pedro Acosta pernah bersahabat dengan rider seperti Fermin Aldeguer dan Marco Bezzecchi sejak kecil, namun kini berhadapan langsung dengan ikon MotoGP. Sedangkan Marc sendiri mengakui adiknya, Alex, sebagai lawan terkuat saat ini. Julukan, duel kakak versus adik, kini harus berevolusi jadi segitigalan rivalitas baru. Statistik tertutup dinamika, momentum yang berbeda. Marc Marquez telah mencetak 11 kemenangan sprint dan 8 kemenangan race utama hingga medio Juli, konsistensi yang membuatnya tak tergoyahkan.
Pedro Acosta masih berjuang dengan motor KTM yang tidak optimal, namun berhasil merebut podium sprint dan menunjukkan best lap yang impresif. Marc memimpin klasemen dengan keunggulan lebih dari 120 poin, dengan Marin yang semakin sulit dikejar siapapun, yang menambah ketegangan karena Bagnaia dan rival-rival lain tertinggal jauh. Dominasi Marc juga membuat tekanan bertambah besar ke garda muda seperti Bagnaia, Fabio Quartararo, atau Bezzecchi, sementara Acosta diposisikan sebagai ancaman paling konkret bagi sang jagoan. Gestur, kata-kata, dan tekanan media. Perseteruan ini lebih terasa intens dari sekadar balap. Sebuah pernyataan dari Valentino Rossi, bahwa Acosta bisa menjadi anti Marquez, memicu spekulasi tentang agendanya sendiri di balik layar. Bahkan dikatakan akan mencuci otak Acosta agar fokus menjegal gelar Marc. Pedro pun tak luput dalam sorotan ketika menanggapi fans yang menirukan gurauannya, soal Marc. Ia mengklarifikasi bahwa itu hanya lelucon dalam acara komedi, tapi tetap memicu kegaduhan luas di media sosial. Apa kata Paddock? Pandangan dari dalam Paddock bervariasi. Beberapa menyebut ini persaingan sehat yang akan menaikkan level MotoGP, yang lain khawatir hubungan denting antara veteran dan rookie bisa makin memanas. Andrea Dovizioso memberi acungan jempol kepada Marquez, sementara Rossi disebut-sebut sedang membentuk strategi baru lewat Acosta. Semua menambah lapisan misteri pada rivalitas ini. Kesimpulan, rivalitas masa depan yang panas. Perseteruan Marc Marquez dan Pedro Acosta bukan sekadar duel di lintasan GP. Ini adalah benturan antara dua era, dua strategi, dan dua mentalitas yang berbeda. Jika musim ini bukan musimnya Acosta, mungkin musim depan akan jadi pergeseran dramatis dominante, setidaknya bagi KTM dan fans muda. Sementara bagi Marc, ini soal memperpanjang warisan dan menegaskan bahwa meskipun usianya sudah kepala tiga, ia masih penguasa lintasan. Dan bagi Pedro, persaingan ini adalah ujian terbesar karirnya sejauh ini, momen yang bisa membentuk siapa ia nanti. Sementara itu, Marc Marquez semakin perkasa. Gelar juara dunia MotoGP 2025 hanya tinggal menunggu waktu. Nama Marc Marquez kembali bergema keras di seluruh penjuru dunia MotoGP. Dengan performa luar biasa sepanjang paruh pertama musim 2025, pembalap berjuluk The Baby Alien itu kini berada di jalur paling kuat menuju gelar juara dunia ke-9-nya. Tak hanya memimpin klasemen dengan selisih yang sangat signifikan, Marquez juga menunjukkan bahwa usianya bukan penghalang untuk tetap menjadi yang tercepat, terpintar, dan paling konsisten di lintasan. Yang lebih menarik, dominasi ini ia capai bukan dengan motor tercanggih di grid. Marc menggunakan motor Ducati EP249, bukan versi EP25 seperti milik Francesco Bagnaia, namun alih-alih tertinggal, ia justru membawa EP24 ke podium tertinggi berkali-kali, mempermalukan para pesaingnya dan bahkan membuat Ducati sendiri terkejut dengan hasil luar biasa itu. Kemenangan demi kemenangan, tren tak terbendung. Sejak seri pembuka musim 2025, Marquez menunjukkan bahwa ia sudah kembali ke performa terbaiknya. Dalam 12 seri pertama musim ini, Marquez telah mencatatkan total 8 kemenangan penuh dalam balapan utama. Tidak hanya itu, dalam balapan sprint, ia juga mengoleksi 11 kemenangan, hanya absen satu kali dari podium tertinggi. Konsistensi luar biasa ini membuat Marquez kini mengantongi keunggulan lebih dari 120 poin atas pesaing terdekatnya di klasemen, termasuk adiknya sendiri, Alex Marquez. Bahkan juara bertahan Francesco Bagnaia terpaut jauh dan belum mampu merebut satu kemenangan pun musim ini, meskipun mengendarai motor pabrikan terbaru. Bukan hanya cepat, tapi juga cerdas. Yang membedakan Marc Marquez musim ini dibanding musim-musim sebelumnya adalah kematangannya dalam mengambil keputusan. Ia tidak lagi memaksakan diri dalam duel-duel frontal jika tidak perlu. Ia membaca balapan seperti seorang grandmaster catur, sabar, taktis, dan menghukum kesalahan lawan dengan kecepatan mematikan.